Shalom, saudara kasih Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara-saudara, ketika dua pasang kekasih sedang pacaran, saudara, saya kira yang mereka butuhkan adalah sebuah komitmen. Ya, saling percaya satu dengan yang lainnya. Demikian juga ketika seseorang sudah beranjak kepada sebuah pernikahan, saudara, mereka pun butuh komitmen bersama-sama ya untuk menjalani komitmen bersama, saudara, ya, sebagai pasangan suami istri. Demikian juga saya kira kalau seseorang misalnya masuk ke sebuah institusi, misalnya masuk ke sebuah pendidikan atau bekerja di sebuah kantor atau juga mungkin dalam pelayanan di sebuah gereja, saudara, yang dibutuhkan adalah komitmen. Ya, demikian juga saudara kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita berkata, aku percaya kepada Tuhan, saudara, Tuhan ingin supaya kita juga punya komitmen kepada Tuhan, saudara, ya. Nah, pertanyaannya, apa itu komitmen, saudara? Saya kira definisi yang sangat sederhana adalah komitmen itu artinya kita sedang mengikat diri dalam sebuah perjanjian dengan seseorang, ataupun kita komitmen untuk bertanggung jawab serius terhadap apa yang menjadi kesepakatan kita. Atau juga bisa mempunyai dedikasi yang sungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan kesepakatan kita, saudara, ya. Nah, jadi saudara, intinya adalah komitmen itu membutuhkan sebuah ikatan satu dengan yang lainnya. Nah, untuk itu saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk memikirkan dan merenungkan tentang keindahan Tuhan di dalam komitmen ataupun di dalam penyerahan total kita kepada Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita membaca Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api mencilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah aku katakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Saudara-saudara, Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat 15 ini adalah Mazmur pengajaran dari Asaf, saudara. Ia menegaskan di sini kepada umat Tuhan bahwa Tuhan tidak membutuhkan korban hewan. Tuhan membutuhkan, saudara, yaitu hati yang bersyukur, hati yang taat, dan hati yang mempunyai penyerahan total kepada Allah. Nah, saudara, dari ayat 1 sampai 15 ini yang kita akan renungkan bersama-sama, ingin memberitahukan kepada kita, saudara, paling tidak ada 3 alasan mengapa kita harus mempunyai komitmen total kepada Allah, saudara. Yang pertama adalah yaitu ayat 1 sampai 6 berbicara tentang keadilan Allah itu menghakimi umatnya. Nah, saudara, di sini pemazmur menampilkan Tuhan itu sebagai hakim yang agung dari Sion, datang dengan kemuliaannya yang dahsyat
Dia katakan bagaikan badai dan api yang memakan habis. Untuk apa, saudara? Untuk mengadili umatnya yang telah mengikat perjanjian dengannya, tetapi saudara mengingkari apa yang telah mereka janjikan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, di sini Tuhan menyatakan dirinya bukan saja sebagai Tuhan yang maha kasih, yang memilih mereka menjadi umatnya, tetapi Tuhan ingin menyatakan dirinya sebagai pribadi yang maha adil bagi umatnya. Saudara, ini sebuah tuntutan bagi kita sebagai umat Tuhan untuk beribadah kepada Allah dengan serius. Nah, saudara, mereka yang setia beribadah kepada Tuhan, mereka yang taat melakukan perintah Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Namun, bagi mereka yang taat tetapi tidak beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, taat kepada Tuhan tetapi motif ibadah mereka salah, saudara, maka saudara, di sini Tuhan menegur mereka dan juga saudara memberitahukan bahwa Allah menyatakan keadilannya untuk menghukum mereka, saudara. Lalu yang kedua di sini, saudara, ayat yang ke-7 sampai 15 berbicara tentang kedaulatan Allah sebagai pusat dan hakikat daripada ibadah yang sejati, saudara. Nah, saudara, saya kira pengajaran penting yang Tuhan sampaikan di sini bagi umatnya adalah bahwa Allah itu tidak membutuhkan korban hewan. Karena segala ternak dikatakan di bumi adalah milik Tuhan. Semua adalah milik Tuhan dan kepunyaan Tuhan. Dan di sini Tuhan menegur umatnya, saudara, bukan karena mereka lalai untuk membawa korban kepada Tuhan, tetapi karena motivasi ibadah mereka yang salah di dalam mengadakan ritual-ritual dan ibadah-ibadah mereka kepada Tuhan. Nah, saudara, pelajaran penting yang kita renungkan di sini adalah pada waktu kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan, apakah motif kita? Nah, itu penting sekali, saudara. Tuhan menilai dengan keadilannya tentang motif ibadah umatnya kepadanya. Nah, saudara, di sini yang Tuhan inginkan adalah bukan ibadah yang bersifat formalitas, tetapi saudara, Tuhan ingin supaya persembahan korban yang kita sampaikan itu adalah karena hati kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hati kita yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, hati kita yang sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara, Tuhan ingin agar ibadah yang kita lakukan itu disertai dengan kasih, ketaatan, dan ketulusan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian menarik sekali, saudara, ayat yang ke-15 itu, saudara, di sini menjelaskan tentang ekspresi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan menuntut persembahan yang sejati itu, yaitu korban ucapan syukur, saudara, ya. Bukan korban binatang, sembelihan, tetapi kurban ucapan syukur dari bibir mulut umat Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan, yang juga saudara bertekad untuk mentaati dan memenuhi nasar mereka, janji setia mereka kepada Tuhan. Kemudian Tuhan inginkan supaya mereka mempunyai sikap hati yang taat dan berseru kepada Tuhan di masa-masa kesesakan. Maka Tuhan katakan, Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan menyatakan kehendaknya dan kuasanya kepada setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Saudara, ini adalah ibadah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Tuhan telah mengasihi kita. Dan Dia juga telah menjadikan kita sebagai umatnya melalui karya penebusan Kristus di salib, saudara. Saudara, ketika kita memikirkan tentang pengorbanan Kristus, Dia telah memberikan segala-galanya bagi kita. Dia telah menyerahkan hidupnya, bahkan nyawanya. Tidak ada yang tersisa, saudara. Dia berikan semuanya bagi kita untuk penebusan dosa kita, saudara. Dia mempersembahkan korban yang sempurna bagi kita. Nah, untuk itu ya, saudara, Tuhan ingin supaya kita pun sebagai orang yang telah dianugerahi ya, kasih, keselamatan, dan pengampunan dosa, supaya kita sungguh-sungguh menjadi orang yang juga beribadah kepada Tuhan dengan totalitas. Artinya menyembah Tuhan tidak hanya sekedar formalitas, tetapi dengan totalitas kepada Tuhan. Nah, saudara, bukti penyerahan yang totalitas kepada Tuhan karena keadilannya, karena kedaulatannya, karena rencana Tuhan yang indah, itu menolong kita untuk semakin hari semakin sungguh-sungguh serius melakukan apa yang Tuhan kehendaki
untuk mempersembahkan seluruh hidup kita, saudara. Jadi sesuatu yang menjadi ekspresi syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh penyerahan kepada Allah. Nah, saudara, ketika kita datang kepada Tuhan dengan komitmen, dengan tekad untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, baik di dalam kehidupan kita hari-hari sebagai ibadah kita, demikian juga ibadah formal kepada Tuhan, maka engkau akan mengalami keindahan Tuhan di dalam berserah kepadanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar hari ini, yang menguatkan kami, mengingatkan kami, dan juga memberkati kami. Ya Tuhan, jika selama ini kami tidak berserah total melakukan kehendak Tuhan, dan kami beribadah kepadamu hanya sekedar formalitas, ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun. Dan kami mohon Tuhan tolong kami agar kami belajar untuk taat melakukan firman-Mu dan hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan secara penuh. Komitmen hidup hanya untuk Engkau saja, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan hari ini menjadi hari yang penuh berkat bagi kami sekalian, untuk puji-pujian dan hormat bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.